Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kembali kita berjumpa lewat siaran Tabura Injil, di mana kita akan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, serta di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang terus memelihara, terus melindungi dan menyertai seluruh aktivitas, pekerjaan, tugas kami semua. Hingga di hari ini kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab sebagai anak-anak-Mu kami telah siap sedia untuk mendengarkan kata firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur memohon akan pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di hari ini, edisi Jumat 5 Agustus 2022, terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Kejadian pasal 4, ayat 1 hingga ayat 16, tapi saya akan membaca bagi kita pada ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Bapak Ibu pemirsa akan mengikuti dan membaca secara keseluruhan. Perikop dari pembacaan firman Tuhan, Kain dan Habel, ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita. Tema yang diberikan dari teks pembacaan firman Tuhan untuk kita di hari ini, yang akan menuntun perjalanan kita di hari ini, yaitu pekerjaan sebagai ibadah. Dalam buku yang berjudul Kerja, dilihat dari perspektif kerajaan Allah. Seorang tokoh yang bernama Ben Witherington III menulis sebuah karya menyatakan bahwa kerja sebagai sebuah persembahan kepada Allah, suatu respon terhadap anugerah dan keselamatan Allah. Dalam tulisannya itu, Witherington juga menulis sebuah puisi. Mari kita ikuti bersama kata-kata dari puisi yang ditulis oleh seorang Witherington III. Judul puisi Magnum Opus. Lelah, lapuk, jejak kepalan pada tangan kerja telah menciutkan manusia pada pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Tentang apakah dia? Dan hendak jadi apakah dia? Apakah ini kemudian yang menjadi takdirnya? Didefinisikan, disempurnakan oleh apa yang kita lakukan. Tugas berat takkan pernah usai. Onak dan duri, debu dan kotoran. Menyapu bersih, menghilangkan karat. Semua hanya untuk berada dalam lingkaran kelas
teratas. Keringat tertahan pada alis dan memanggul beban. Bangun terlalu pagi dan tidur terlalu larut. Memperbudak diri, berjuang dari fajar hingga senja, sampai cangkangnya hampir terkelupas, mengusir bau busuk dengan aroma kasturi. Namun, bekerja bukanlah kutukan maupun obat penyembuh. Dengan mana kita dipulihkan ataupun akan bertahan. Itu tidak akan menyelamatkan kita pada akhirnya. Itu bukan musuh, melainkan kawan. Tapi sementara itu mencetak kita. Akankah kita menambalnya? Tuhan penugas membuat segala sesuatu baru. Pembuat segala yang kita kerjakan. Biarkan pekerjaan kita menjadi sebuah persembahan. Hadiah tepat waktu dari mereka yang telah dibebaskan. Karena mendapatkan keabadian kita. Ketika pekerjaan adalah misi yang bergerak oleh mereka yang usahanya berfungsi untuk membuktikan bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam tangan Allah. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita merespons instruksi perintahnya, kemudian kita akan mendengar Dia berkata, baik sekali untuk mereka yang bekerja di bawah Sang Anak, yaitu Yesus Kristus. Puisi ini menjelaskan, atau puisi ini jelas sekali menggambarkan bahwa pekerjaan dapat menjadi sebuah pelayanan atau persembahan kepada Allah, Sang Pemberi pekerjaan itu. Kain dan Habel sama-sama bekerja dan memperoleh hasil. Namun Tuhan lebih berkenan kepada sosok Habel karena ia bekerja dengan tulus hati dan memberi korban dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan imannya. Habel melakukan apa yang dikenan oleh Allah, bukan yang diinginkan oleh dirinya. Dengan kata lain, pekerjaan tidak dilakukan hanya sebagai usaha menggalang dana atau mencari nafkah, memenuhi akan kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi haruslah dilakukan sebagai ungkapan iman kepada Tuhan. Dinyatakan lewat rasa syukur tentang pekerjaan yang kita sedang kerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita bekerja dengan motivasi dan cara yang berkenan kepada Allah. Bekerja sebagai ungkapan iman kepada Tuhan, sebab idealnya bekerja adalah sebuah ibadah kepada Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Sebab pekerjaan itu merupakan sebuah panggilan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama di saat ini. Tuhan, mampukan kami semua, hamba yang menyampaikan, tapi juga pemirsa yang mendengarkan. Ajarlah kami untuk benar-benar mensyukuri akan pekerjaan yang telah kami peroleh dalam kehidupan kami.
Dan ajarlah kami untuk melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan banyak orang. Sebab pekerjaan adalah sebuah ibadah. Terima kasih Bapa. Berkati umat Tuhan di mana saja mereka beraktivitas, melakukan pekerjaan, Tuhan menyertai. Tuhan pulihkan yang sakit, Tuhan angkat semua beban pergumulan yang ada dalam pergumulan. Tuhan memberkati semua. Pemerintah, gereja, Tuhan memberkati dalam seluruh pelayanan-pelayanan yang terus dilakukan. Para kru Narwastu yang terus menyiarkan siaran Tabura Injil, Tuhan memberkati dalam seluruh aktivitas tugas tanggung jawab mereka. Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bersama telah kita ikuti siaran Tabura Injil yang disiarkan setiap hari. Mari terus saksikan dan terus renungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.